Halo teman-teman pemuda, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di Ibadah Pemuda. Dan sebelum kita memulai Ibadah Pemuda sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan aku bacakan buat teman-teman semua. Disimak ya. Tema kita selama bulan Maret 2021 ini adalah kemuliaannya nyata melalui perbuatan atau sikap kita kepada sesama. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 18.30 kita ada doa pemuda yang diadakan secara online melalui Google Meet. Teman-teman yang ingin dibantu doa juga bisa mengisi Dropbox yang tertera ya. Yuk buat teman-teman yang belum join grup meeting, sama-sama bergabung yuk. Kalian bisa langsung mengisi ke link yang tertera atau langsung DM ke Instagram kita ya. Ibadah Pemuda tanggal 27 Maret 2021 tetap akan diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses video ibadah melalui YouTube Tiberias Youth Fest tepat pukul 5 sore. Buat teman-teman pemuda yang rindu melayani, kita buka kesempatan nih buat teman-teman yang ingin bergabung dalam tim pelayanan pemuda. Langsung cek aja ke Instagram kita @tiberias.youthfest atau DM aja ya kalau bertanya. Selamat ulang tahun buat teman-teman pemuda dan pemudi yang berulang tahun selama bulan Maret. Semoga apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil, panjang umur dan sehat selalu ya. Sekian pengumumannya. Nah, kita mulai ibadah sore hari ini yuk. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Pada saat hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan lakukan penyembahan buat Tuhan Yesus kemuliaan. Haleluya.
Puji Tuhan. Apa kabar anak muda yang diberkati Tuhan? Semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terlebih saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Sampai detik waktu hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami pada saat sore malam hari ini Tuhan. Beracalah Roh Kudus buat kami. Terangilah hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya kami terlebih dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang adalah terang dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kuasai hati kami, hidup kami, ruangan di mana kami ada, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Firman Tuhan beberapa waktu lalu saya sedang siapkan, saya sedang memikirkan apa ini yang pas untuk orang muda. Sementara saya di jalan, sementara saya merenungkan sesuatu, saya teringat tentang janji Tuhan. Dan saya ingatnya dalam bahasa Inggris yang biasanya sering diucapkan, yaitu God's Covenant. Dan gak tahu kata itu kayaknya lebih pas, lebih cocok, lebih indah itu dalam hidup saya yang saya rasakan. Ya, apa itu God's Covenant? Apa itu ceritanya dan bagaimana kehidupan kita mengaplikasikan mengenai God's Covenant? Nanti kita dengar firman-Nya. Sebelum itu kita mau baca firman Tuhan sama-sama yang terdapat di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Saya bacain buat teman-teman semua ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi ayat ini berbicara mengenai janji Tuhan adalah janji yang murni. Itu garis bawahi buat kita semua, bahwa janji Tuhan itu janji yang murni. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, itu banyak sekali janji. Ya, bahkan dalam bahasa Inggrisnya, covenant ini, ya saya coba cari-cari, saya senang googling, saya cari di dalam New King James Version, itu ada 298 kali disebutkan. Berarti kata ini sangat penting, sangat baik untuk kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena 80% itu bagian dari 1 tahun. Ya, 268 kalau versus 365 hari. Jadi hampir setiap hari kita menerima, kita mendapat janji Tuhan, covenant Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, ada juga kata perjanjian. Dalam terjemahan baru Alkitab kita yang bisa kita baca, itu ada 232 kali disebutkan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu dalam bahasa Inggris ada juga agreement, 11 kali diucapkan. Ada promise, itu 50 kali diucapkan. Ada promises, 13 kali diucapkan. Juga ada janji dalam bahasa Indonesia, itu 69 kali diucapkan. Jadi ternyata dari 6 kata janji ini dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, itu yang paling banyak diucapkan itu covenant, ya 298 kali. Atau saya coba cari-cari lagi apa sih artinya covenant ini. Nah, ternyata dalam
lecture ID, kalau teman-teman browsing di internet, itu ada 6 arti kata dari covenant. Ya, ada 3 kata benda dan 3 kata kerja. Ya, kata bendanya itu akad. Yang pertama artinya akad, yang kedua persetujuan, dan yang ketiga perjanjian. Jadi covenant ini menurut saya ada sebuah ikatan yang kuat, ya, yang formal, yang sangat luar biasa, melebihi hanya kata janji saja. Kalau janji itu kayaknya umum, tapi kalau covenant ini lebih mengikat, lebih legal, lebih formal. Ya, lalu dalam kata kerjanya mengadakan persetujuan yang pertama, lalu menanggung jawab atas perjanjian, lalu yang ketiga itu mengadakan perjanjian. Ya, jadi ada 6 kata, 6 arti kata dari covenant ini dalam bahasa Indonesia. Dan saya senang sekali dengan kata yang pertama dan kedua, yaitu akad dan persetujuan. Ya, kebetulan istri saya seorang notaris, jadi dia seringkali melakukan akad. Ya, biasanya ada akad kredit, akad membuat PT segala macam. Itu semua formal, ditulis di hadapan kedua saksi, di hadapan segala macam, dan itu menggunakan materai yang sangat kuat sekali atau legal sekali. Dan juga persetujuan itu di antara kedua pihak atau beberapa orang tertentu yang mempunyai tujuan tertentu, dia melakukan legalisasi untuk sebuah persetujuan bersama-sama. Ya, nah itu kurang lebih kata covenant. Jadi covenant itu sendiri masuk dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dan saat ini menjadi bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Itu. Nah, lalu aplikasinya dalam firman Tuhan kita pada saat hari ini apa? Yang mengenai covenant ini. Nah, kata covenant pertama kali diucapkan dalam Alkitab itu dalam Kejadian 6 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi covenant yang pertama kali atau perjanjian yang pertama kali diucapkan dalam Alkitab itu ada dalam Kejadian 6 ayat 18. Waktu peristiwa Nuh masuk dalam bahtera dan Tuhan menghukum bumi ini karena kejahatan manusia yang begitu banyak dan mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan membuat perjanjian. Nah, ini perlu dicatat adalah Tuhan membuat perjanjian. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Wow, luar biasa Tuhan kita. Jadi covenant ini, perjanjian ini, itu inisiatifnya dari Tuhan sendiri, bukan dari kita manusia. Tapi Tuhan sendiri yang mau melakukan covenant dengan kita, melakukan perjanjian dengan kita. Jadi yang saya senang di sini adalah yang pertama, Tuhan berinisiatif kepada manusia. Lalu yang kedua, perjanjian ini tidak hanya untuk kita saja, untuk Nuh pada waktu itu, tapi untuk sekeliling dia, untuk istrinya dan anak-anaknya, juga istri anak-anaknya. Jadi saya melihat bahwa covenant ini juga untuk masa yang akan datang, untuk jauh ke depan, bukan sembarangan dibuat, bukan biasa-biasa saja dibuat, tapi covenant itu begitu kuat dan begitu sungguh-sungguh, karena itu inisiasinya dari Tuhan sendiri. Dan lalu lanjutannya, covenant ini dalam bahasa Inggrisnya ada arti juga yang lain yang diambil, saya ambil dari dictionary.com, yaitu artinya an agreement, usually formal, between two or more persons to do or not do something specified. Ya, jadi covenant ini artinya sebuah perjanjian yang biasanya selalu formal, seperti yang saya katakan tadi, di antara dua atau beberapa orang, ya, untuk sepakat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ada maksud dan tujuannya, tapi lebih kuat, lebih strong, diikat bersama-sama.
Selain itu ada juga dari Britannica.com. Ya, kalau teman-teman senang browsing, senang searching, coba dicari, kata ini sangat bagus sekali. Ya, covenant itu artinya a binding promise of far-reaching importance in the relations between individuals, group, and nation. It has social, legal, religious, and other aspects. Nah, yang saya soroti di kata ini adalah kata binding promise. Jadi sebuah perjanjian yang mengikat, yang bukan ikatan yang biasa-biasa saja, tapi ikatan yang kuat. Ya, kalau tadi dihubungkan dengan cerita Nuh, jadi itu inisiasi dari Tuhan sendiri, dan inisiasi dari Tuhan saya yakin itu sangat kuat, ya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, pertanyaannya, kenapa atau mengapa Tuhan membuat covenant dengan manusia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa sih Tuhan membuat covenant dengan manusia? Nah, jawabannya kalau buat saya itu satu, because of His love. Ya, karena kasih Allah. Nah, begitu mengingat kata kasih Allah, saya teringat dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, teman-teman pasti sudah tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, buat saya itu janji, itu covenant Allah yang sangat kuat, ya, yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun di agama manapun, tapi terucap dalam Alkitab kita. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sebuah covenant Allah, inisiasi Allah sendiri. Begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Jadi kenapa Tuhan membuat covenant, perjanjian dengan manusia? Karena kasihnya yang luar biasa bagi kita. Oh, ajaib Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Lalu, apa covenant Tuhan buat manusia? Ya, tadi saya sudah sebutkan ada 298 covenant, kata covenant di dalam Alkitab. Dan kita ingat banyak sekali kata covenant ini. Tentu tidak mungkin saya kupas satu persatu, tapi saya teringat dengan dua hal. Dalam perjanjian lama, itu kita mengingat mengenai covenant Allah dengan Abraham. Ya, bagaimana Abraham dijanjikan oleh Tuhan seorang anak ketika dia berusia senja, berusia tua, berusia lanjut. Tapi Abraham menganggap itu sebagai sebuah berkat, sebagai sebuah anugerah, menganggap sebuah kekuatan, keyakinan. Abraham tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut, tidak menjadi tidak percaya. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan, dan itu covenant yang sampai saat ini orang ingat. Sampai saat ini, karena melalui Abraham ada keturunan-keturunan yang luar biasa, Ishak dan Yakub, dan terus sampai kepada kita saat ini, karena Abraham yang percaya kepada covenant-nya Allah, covenant-nya Tuhan. Itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, teman-teman pasti tahu ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus dicurahkan. Tadi Yohanes 3:16 sudah dikatakan bahwa Yesus itu menjadi our precious gift dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan kita, umat manusia, menjadi satu-satunya precious gift dalam hidup kita, dan itu sebagai covenant yang kuat sekali dalam hidup kita, perjanjian Allah yang kuat sekali, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Oh, haleluya, luar biasa Tuhan. Lalu kita hidup karena God's covenant sampai saat ini. Saya selalu ingat-ingat, kenapa sih saya ada sampai saat ini? Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin ingat dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 menjadi ayat favorit saya juga, menjadi ayat yang menjadi bagian saya ketika kalau kita lemah, kalau kita khawatir. Ayat itu mengatakan, apa
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati kita manusia, itu yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan sulit, keadaan sukar, keadaan yang Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kok begini ya? Kok begini ya? Ingat firman Tuhan ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan ini saya anggap sebagai covenant, janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut kalau engkau menghadapi masalah saat ini. Bersyukur kita masih menghadapi masalah. Kita bukan mencari masalah, bukan. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan izinkan masalah terjadi. Jangan kita bersungut-sungut, tapi itu suatu tanda kita akan naik kelas. Kita akan menjadi lebih berprestasi lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kepercayaan bekerja. Kurang lebih sudah 6 perusahaan saya bekerja. Ya, saya teringat sekali, kalau boleh saya bersaksi sedikit ya teman-teman orang muda, mungkin udah ada yang tahu cerita ini, kesaksian ini, tapi mungkin juga ada yang belum. Ya, semoga kesaksiannya mengingatkan teman-teman, menguatkan teman-teman. Jadi 2009 bulan Oktober, setelah saya married di bulan Oktober, ya, saya dan istri berangkat ke Singapura. Karena dulu saya sempat bekerja di Singapura 2009. Sebelum itu, nah waktu saya tiba di Singapura hari pertama, kami senang sekali bisa bersama-sama suami istri baru married, langsung tinggal di luar negeri, sudah membayangkan segala hal di sana. Tapi apa yang terjadi pada keesokan harinya saya bekerja, hari pertama saya bekerja setelah married, saya disodorkan sebuah surat yang isinya saya baca, saya di-terminate, saudara. Wow, saya di PHK karena waktu itu perusahaan sedang menghadapi kendala, menghadapi masalah. Cuman saya shock gitu kan. Waduh, Tuhan, saya baru bawa istri saya ke Singapura. Saya harus ngomong apa sama istri saya dan keluarga saya di Indonesia? Apa yang harus saya kasih makan sama istri saya? Nah, sementara saya berjalan, saya merenungkan, dan saya nggak tahan. Di bis itu, dalam perjalanan pulang, kurang lebih bis itu setengah jam sampai 45 menit. Saya menangis di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mengerti rencana-Mu. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Itu, kalau saya bersalah kepada Tuhan, saya mohon ampun. Tapi begitu sampai ke rumah saudara saya, waktu itu kami tinggal di rumah saudara saya juga. Saya nggak bisa ngomong sama istri saya, tapi saya nggak bisa tutupi juga. Akhirnya ya malam itu saya harus bercerita sama istri saya, bilang saya di terminate PHK. Wah, istri saya juga kaget, shock luar biasa kan. Aduh, baru married, baru pindah, misalnya baru say goodbye sama teman-teman di Indonesia, tapi begitu sampai ke Singapura selesai. Wow, luar biasa tantangan yang saya hadapi waktu itu. Ya, kurang lebih kami bertahan di Singapura kurang lebih 1 bulan. Istri saya tinggal di sana di Singapura sebulan dengan istilahnya tidak bahagia, tidak happy. Saya harus kembali lagi ke Indonesia dengan berat. Dan waktu itu saya juga harus tinggal di tempat teman. Lalu saya sempat cari pekerjaan di sana. Saya sempat tinggal juga di Batam kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah 3 bulan kurang lebih saya mencari, waktu itu mau Christmas, belum dapat pekerjaan. Jadi akhirnya saya harus kembali lagi ke Bogor. Jadi bulan Januari kurang lebih saya harus kembali ke Bogor, berjumpa dengan teman-teman lagi, dengan semua rasanya berat sekali. Tantangan yang harus saya hadapi. Tapi saya melihat pasti ada rencana Tuhan, dan itu rencana yang terbaik yang Tuhan berikan, dan itu baru saya rasakan saat ini. Dan saya baru rasakan tahun-tahun ke depan bagaimana hal itu baik buat saya.
Bagaimana kalau saya tidak di-terminate, mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi kalau saya di-terminate, itu semua karena berkat Tuhan. Ya, tahun 2009 itu kejadian yang luar biasa sekali buat saya dan keluarga. Bukan hanya itu saja, 9 tahun kemudian 2018, 2 tahun lalu, sama, saya pun mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja di perusahaan saya yang selama 8 tahun saya bekerja. Cuman ini case-nya agak berbeda, karena saya mendapatkan berkat yang khusus. Saya juga sudah merasa lebih siap, karena itu berkat Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, teman-teman semua, pengalaman ini saya bagikan, saya saksikan sama teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang mungkin karena pandemi COVID menghadapi susah bekerja, menghadapi terminate juga seperti yang pernah saya alami, jangan kecil hati. Kuatkan terus iman percayamu kepada Tuhan. Pasti Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat engkau. Ingat 1 Korintus 2 ayat 9 tadi katakan, percayalah kepada Tuhan, bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang rindu Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan buat kita orang yang mengasihi Tuhan. Jangan kecil hati, terus berjuang, terus melayani Tuhan, terus menyenangkan Tuhan, terus mencari Tuhan. Haleluya Tuhan. Nah, sementara saya menyiapkan firman Tuhan ini pun, saya teringat dengan pujian dari luar yang mengatakan, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jadi Tuhan kita, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Allah yang membuat jalan ketika tidak ada jalan, ketika di depan kita sepertinya tembok, sepertinya gelap. Allah kita sanggup membuat jalan, Dia sanggup menerobos, Dia sanggup membuat jalan yang baru, Dia bisa membukakan jalan yang baru. Dan Dia juga miracle worker, Dia pembuat mujizat. Sampai hari ini saya percaya mujizat Tuhan masih ada dan berlaku buat kita semua. Kalau mungkin teman-teman juga ada yang sakit, teman-teman juga yang mengalami masalah apapun, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam karir, dalam hubungan dengan sesama teman, percayalah Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Lalu Tuhan juga promise keeper, jadi Dia juga covenant keeper. Jadi Allah yang menjaga covenant, Allah yang berkomitmen, dan tidak pernah Dia ingkar janji dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Dan Allah kita itu light in the darkness. Kegelapan sekalipun di sekeliling kita, kita ada di lembah sekalipun, Dia adalah terang, Dia adalah pelita dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya God's covenant selalu menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya God's covenant selalu menjadi bagian kita? Buat saya, menurut saya, simpel sekali. Jangan pernah kita melepaskan diri dari ikatan God's covenant tersebut. Jadi Tuhan gak akan pernah lepaskan ikatan yang binding itu. Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Yang mampu lepaskan adalah kita sendiri, dan kita jauh, dan itu yang rugi kita sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan. God's covenant itu menjadi kuat dalam hidup kita. Nah, saya juga teringat mengenai, agak lama sedikit nggak apa-apa ya, karena jarang-jarang kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Dalam hal ini Lukas 15 ayat 11 sampai selanjutnya, teman-teman bisa baca di sana mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi saya mau mengingatkan bahwa covenant itu Tuhan kerjakan, Tuhan buat, tidak dapat dilepaskan, tidak dapat digagalkan, tidak dapat ditangguhkan. Ya, hanya kita yang bisa melepaskannya. Ya, tapi bukan dari sisi Tuhan, tapi dari sisi kita. Dan teringat dengan cerita ini, jadi anak yang hilang ini, si bungsu ini, dia sendiri yang pergi dari rumah bapak dan menghabiskan harta kekayaan dari keluarganya sampai dia merana. Dan tapi kabar gembiranya, kabar baiknya dia kembali lagi.
kepada Bapa. Begitupun dengan kita, kalau ada kita yang lepas dari janji Tuhan, lepas dari atau mau melepaskan diri kita saat malam hari, saat sore hari ini dari bindingnya Tuhan, ayo seperti anak bungsu ini kita kembali kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, berdosakah kita sebesar apapun, seberat apapun, kembali kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali dia berjanji, sekali dia membuat covenant, selama-lamanya kembalikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kondisi kita saat ini, selalu ingat God's covenant over your life. Menutup firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini ya, sebuah cerita yang simpel. Saya waktu baca-baca di Google, cerita yang simpel sekali, tapi menurut saya ada maknanya yang dapat kita ambil. Listrik adalah sumber tenaga dari kipas angin. Kipas angin hanya bisa berputar pada porosnya selama tidak lepas hubungannya dari sumbernya, yaitu listrik. Ketika kipas angin dicabut dari hubungan sumbernya, kelihatannya kipas itu masih berjalan atau masih berputar. Namun, lama-kelamaan kipas itu akan mati, berhenti. Karena lepas demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Sumber kehidupan rohani kita adalah Tuhan Yesus. Jikalau kita hubungan lepas dari sumber kehidupan kita dari Tuhan Yesus, maka kita akan tidak langsung mati, tapi pelan-pelan kehidupan rohani kita akan kering, akan gersang, dan selanjutnya mati. Jadi sebuah ilustrasi ini, sebuah cerita ini menurut saya baik sekali, yang mengingatkan kita jangan kita jauh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, ingat terus janji Tuhan, covenant Allah dalam hidup kita. Carilah dalam firman Tuhan yang selalu engkau ingat ketika engkau, terutama ketika engkau lagi kondisi down, kondisi khawatir, kondisi takut, supaya firman itu hidup menjadi rema dalam hati kita, supaya kita tetap terus ada dalam ikatan Tuhan. Kita tidak pernah terlepas, tidak pernah melepaskan diri, tidak pernah ada niatan untuk lepas dari ikatan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya rindu kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kalau saudara yang rindu untuk didoakan, saya rindu berdoa buat orang-orang muda saat sore hari ini. Korabasakan, korabasen, konasakaran, korabasen. Yesus Allahku, Yesus Tuhanku, Kau Allah yang sudah berjanji, Kau Allah yang sudah membuat covenant, Allah yang sudah berinisiatif membuat perjanjian dengan kami manusia, dengan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kalau malam hari ini ada orang-orang muda yang setelah mendengar firman-Mu, mereka mau kembali kepada Tuhan, mereka mau kembali diingatkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu, jamahlah mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi kuat, supaya mereka kembali boleh berdiri tegak, mereka boleh menghadapi masa depan dengan gilang gemilang, dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk satu kali lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami melakukan setiap aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan.
Kami juga sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kami satu kali lagi kesempatan, kami masih boleh beribadah. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan yang hadir dan Tuhan yang ada di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya jika Tuhan sudah mengizinkan bangsa kami mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan telah izinkan banyak orang yang terkena musibah juga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jika Tuhan yang sudah mengizinkan, Tuhan juga yang akan memulihkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang berikan semangat, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan pemulihan dan kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 ataupun keluarga mereka ya Tuhan. Terkhusus juga ya Tuhan untuk orang-orang yang terkena bencana Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Mungkin memang bukan hal yang mudah Tuhan menerima hal-hal yang sulit seperti ini ya Tuhan. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkaulah yang menghibur, Engkaulah yang memberi semangat. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan yang tertimpa musibah di dalam bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan pemimpin bangsa kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih mereka untuk dapat memimpin. Biarlah Tuhan mereka dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah dalam segala pekerjaan mereka selalu mengandalkan Tuhan dan mengerjakan bagian mereka dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dan biarlah bangsa Indonesia ini selalu dalam lindungan Tuhan. Kami teringat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil ya Tuhan, yang telah Engkau utus di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Tuhan, di pelosok-pelosok Indonesia ini ya Tuhan. Mungkin memang bukanlah hal yang mudah melaksanakan sebuah panggilan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini dan di tengah-tengah bangsa yang mungkin mayoritasnya bukanlah agama kami, tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang memberikan hikmat supaya mereka dapat mensaksikan kemuliaan Allah dan firman Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, dapat memberikan mereka hikmat untuk lebih lagi cinta akan Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPDI Tiberias Bogor ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada gereja kami untuk dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat beribadah di setiap minggunya, bahkan wadah-wadah pun dapat beribadah Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan, agar GPDI Tiberias Bogor ya Tuhan dapat senantiasa setia dan maju di dalam Tuhan. Berdoa bagi Bapak, Ibu, Gembala, dan keluarga, juga pengerja ya Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Bogor. Tuhan berikan kesehatan, supaya mereka dapat terus melayani Tuhan, dapat setia terus Tuhan di hadapan Tuhan. Berdoa juga untuk para jemaat GPDI Tiberias Bogor, agar selalu di dalam lindungan Tuhan, setiap aktivitas yang mereka lakukan, yang kami lakukan Tuhan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang selalu lindungi, supaya kami dapat mengerjakan setiap bagian kami bersama Tuhan, dan biarlah kami dapat selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk pemuda yang ada di GPDI Tiberias Bogor ini ya Tuhan. Kami bersyukur jika kami, para pemuda, dapat kesempatan yang daripada Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk dapat beribadah juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemuda yang ada di GPDI Tiberias Bogor Tuhan, khususnya untuk kesehatan mereka, untuk setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti
dan tahu pergumulan masing-masing ya Tuhan, tetapi Engkau yang Maha tahu, Engkau yang Maha pengasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami, kepada teman-teman dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai mereka, sertai kami, supaya kami dapat melihat selalu kemuliaan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami gumulkan ya Tuhan. Berdoa untuk kami yang sedang menempuh pendidikan, sedang mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kami juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, Tuhan yang memberikan kebisaan dan kemampuan kepada kami, supaya kami dapat mengerjakan dan dapat melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami ya Tuhan dapat melihat bahwa apapun yang kami kerjakan ini adalah anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa bersyukur, dapat senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk kami dapat mengerjakan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya masa depan yang ada di tangan-Mu saja ya Tuhan, dan kami selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang sedang kami kerjakan juga ya Tuhan, khususnya ibadah dan juga doa di dalam Pemuda Tiberias Bogor ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap setia mengerjakan panggilan kami untuk melayani Tuhan apapun bidang kami ya Tuhan. Biarlah kami melihat Tuhan yang menyertai, dan pelayanan ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan yang semakin besar dan kami yang semakin kecil. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun jika selama ibadah ini atau selama hari ini kami mendukakan hati-Mu Tuhan, kami berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah tangan pengasihanan Tuhan yang selalu ada untuk mengampuni kami, supaya tidak terhalang berkat dan kasih setia Tuhan pada kami. Terima kasih ya Bapa, kami tutup ibadah ini, kami tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan, kemudian juga doa-doa sudah dinaikkan, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami, bahkan pelayan-pelayan-Mu, orang-orang muda-Mu di berbagai tempat untuk melayani Engkau saat ini. Tuhan, tetap dimanapun kami berada, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sarana kesaksian-Mu, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka boleh mengerti bahwa di dalam kami ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menginspirasi kami, yang membimbing kami, yang memotivasi kami untuk mendengar, berpikir, melihat, berbicara, dan bertindak dengan benar dan baik. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, nama Allah dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat tetap Bapak dan Ibu Gembala kami bersama para wakil gembala, Om Jefta, Om Yesua bersama keluarga, bahkan para pengerja yang membimbing kami. Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati setiap kegiatan kami, supaya dengan apa yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini kami akhiri di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.